الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد قال الله تعالى في آيته الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam ini kembali lagi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia dalam kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang mana ada penyakit semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya, dan yang mana ada hajat semoga Allah kabulkan segala hajatnya. Dan semua yang hadir di sini mudah-mudahan Allah akui sebagai hambanya, dan Rasulullah pun mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi di sini kita melanjutkan daripada kajian kita di dalam kitab Risalah Amal Ma'rifah yang dikarang oleh salah seorang keturunan daripada Datuk Kalampayan, yaitu Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari. Ya, supaya yang terlalu beho asal di dalam masjid jadinya. Cuma ini benar ini ehonya sudah kurang, kopi ada ya lah. Ini namanya harum ada, lengkap aja. Sabuting bener ya, kurang nih. Kitabnya guru kata bagi. Halaman berapa? Halaman berapa? Oh iya. Kata kamu baca. Kata hafal belum ya? Halaman 28 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke kitab pada halaman 28. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi fid darain ad-dunya wal ukhra. Amin ya rabbal alamin. Sang musannif pengarang kitab mengatakan di dalam kitab Amal Ma'rifah, yakni Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq, syahdan niscaya apabila melihat seseorang yang murah, Allah Ta'ala jualah yang bernama Rahman. Dan apabila engkau lihat orang yang kaya, Allah Ta'ala jual yang bernama Ghani. Lalu di sini kita jalan tauhidul asma ini supaya kita mengkaji tentang wahdaniyah. Saja Allah Ta'ala dari segi nama itu supaya pandangan kita jangan terhijab. Misalnya dari sini, ketika kita melihat seseorang, misalnya ada orang itu sifatnya pemurah, bila hari Jumat sidin gak bagi duit, misalnya Jumat berkah, nampak jelas kita lihat pada Pak Haji si Anu tadi, Pak Haji Fulan tadi itu,
Ya, sahabat Haji Upik misalnya. Nampak jelas pada Haji Upik tadi itu Allah Ta'ala juga yang bernama Rahman. Kenapa? Tidaklah mungkin si Haji Upik tadi berbagi sandal secara gratis pada hari Jumat. Berhubung sandal guru juntang maling, lalu sedih mengganti. Tidak mungkin si Haji Upik tadi membagi sandal secara gratis pada hari Jumat tanpa adanya kehendak dari Sang Maha Rahman menggeretikakan hatinya si Haji Upik. Lalu kita melihat pada Haji Upik itu asma Allah Ar-Rahman. Lalu nama tasmihannya Haji Upik, nama musyahadahnya Abdul Rahman, hamba daripada zat yang memiliki nama Ar-Rahman. Karena pernah ada hijab kita melihat. Pojok ulang. Pojok tadi jalan-jalan Pak Haji dia. Kenapa jadi pojok? Ronoren nggih. Tatamu pulang misalnya julok adul, misalnya melatihan musyahadah Bang Men. Melihat julok adul memakani kepala iwak lawan black. Nah, black biar julok adul iwak menang datang membanam iwak urdi wadah besri. Melihat kita julok adul tadi memakani kucing. Berarti apa tuh bertajali nama Allah Ta'ala pada julak adul ini tadi, nama Ar-Rahman tadi. Karena sidin pemurah, karena sidin kasih sayang kepada makhluknya, makhluk Allah Ta'ala, yaitu kucing yang bernama Black tadi. Lalu kita melihat nampak jelas lewat Tauhidul Asma, esanya Tuhan kita yang bernama Allah, nampak jelas bernampak bertajali nama Allah Ar-Rahman pada sosok julak Abdul Hadi. Lalu julak Abdul Hadi ini nama tasmiyahannya Abdul Hadi, pandangan musyahadah kita menjadi Abdul Rahman, hamba daripada zat yang bersifat kasih sayang. Tidak mungkin julak Abdul tadi hakun memakani kucing black menghirang tadi pulang tanpa ada digeretikakan Sang Allah Ta'ala menggeretikakan batin sidin untuk membawakan kepala kucing jauh-jauh matan jambayan sampai ke Gunung Tunggal. Kan itu cara musahadahnya. Hakun aja kiting-kiting mah. Napa julak kesen kucing guru aja. Lalu guru memandang julak adul tadi nampak jelas hamba Allah Ta'ala yang bernama Ar-Rahman lalu bernama Abdul Rahman. Ya, ini tadi maksudnya. Apabila engkau melihat seseorang yang pemurah, Allah Ta'ala juga yang bernama Rahman. Artinya kita tidak terhijab kepada seorang manusia tersebut. Di balik diri manusia itu ada asma Allah Ar-Rahman. Oleh karena itu, pada tapak tangan kita masing-masing diberikan isyarat, ada aksara Arab 1881. Ini nah. Ada spidol, ya. Permisi guru lah. Ini datu ini ketahuan permisi kita. Udah tuh empat pak kami, jurang dari. Ada ini udah tuh empat menulis. Nah, nampak kalau nih 18 di tangan kiri ini nah. 81 ditambah 18 sama dengan 99. Ini nah. 81 18. Kita berdoa ini memandang 81 lawan 18 ini. Maka 81 ditambah 18 sama dengan 99. Walillahi tis'atan wa tis'una isman. Sedangkan Allah memiliki 99 nama juga, yakni disebut dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna 99 jumlahnya, berdoalah kepada nama-nama tersebut. Artinya di situ jika dikaitkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'una isman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha,
Barang siapa yang memegangnya, barang siapa yang memeliharanya, barang siapa yang mengamalkannya, dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Artinya Asmaul Husna ini dijadikan, dimusahadahkan menjadi diri kita, nama kita. Contohnya itu tadi. Di ketika engkau melihat seseorang insan, seorang manusia bersifat pemurah, jangan terdiam, jangan terhalang pada terpesona kepada kelakuan manusianya. Pandang siapa yang maulah orang tersebut menjadi pemurah, yakni zat Allah Ta'ala yang bernama Ar-Rahman. Walaupun ngarannya misalnya Supriyono, tapi Supriyono tadi dalam pandangan penyaksian kita sebagai Abdurrahman, hamba daripada Tuhan kita yang bersifat kasih sayang, menggeretekakan hati Supriyono, memakani kucing di tengah jalan. Kayak itu jalannya nyaman kalau itulah tauhidul asma. Jadi Asmaul Husna ini bertajalli pada diri insan. Nah nih, Asmaul Husna yang 99 ini bertajalli pada diri insan. Nah, atau bahasa Jawa ini ingsun. Jawa ini ingsun. Ya apa aja? Ingsun, insan. Tajalli pada diri insan. Makanya di dalam hadis qudsi disebutkan al-insanu sirri, manusia itu sirri adalah rahasiaku. Al-insanu, manusia itu sirri, manusia itu adalah rahasiaku, ujar Allah. Wa ana, dan aku, ujar Allah. Wa ana sirruhu, dan aku rahasianya si manusia. Nah, di antara rahasianya manusia kepada Allah dan rahasianya Allah kepada manusia adalah Asmaul Husna ini bertajalli pada diri insan. Ini di antara istilahnya, di antara rahasianya. Nah, ini. Manusia itu rahasiaku. Di antara rahasianya manusia, rahasia manusia ini adalah memegang Asmaul Husna pada dirinya. Baik dirinya pribadi maupun orang lain, sama pandangannya. Misalnya, emang kayak Julak Abdul Hadi nih. Mana kambing nyawit ya? Sudah Julak menjadi bahkan Julak gantal Julak Abdul. Wah, mati kambing tadi. Jangan marah sejulak Abdul nang mampu memati. Parang guru aja, lain parang juga. Parang tuh kainat kadang beri bekas. Nang memberi bekas siapa? Al-Mumit. Zat yang maha mematikan. Maka nampak jelas bertajalli asma Allah Al-Mumit pada diri Julak Abdul. Lalu jahirnya Julak Abdul, hakikatnya kita lihat Julak Abdul ini Abdul Mumit, hamba Allah yang bernama Zat yang mematikan. Hanya Allah yang mampu mematikan kambing tadi, walaupun jahirnya tangan Julak Abdul. Tetapi Julak Abdul tadi karenanya mengemban Asmaul Husna pada diri Julak Abdul, lalu kita memandang Julak Abdul menyembelih kambing itu apa? Sebagai Abdul Mumit, hamba daripada Tuhan kita yang bernama Allah, yang bernama Al-Mumit. Itu 100% halal daging kambingnya sembelihan Julak Abdul. Karena Abdul Mumit. Wah, itu. Makanya ulun lihat sebagian orang Abdul itu hitungan 2 detik dia mati. Wah, Presiden perang 2 detik dia kan berhinak lagi. Jangan saya bujur Abdul Mumit. Nah, lalu pada diri setiap insan itu ada mengandung rahasiaku, ujar Allah Ta'ala, dan akulah rahasianya sang insan. Patut kita ketahui di balik diri kita selaku manusia, seorang insan ini ternyata rahasianya adalah diri kita, roh kita berhak menerima tajallinya Asmaul Husna. Misalnya datang kepada kita, misalnya orang, misalnya Bambang dari Jambayan, mau bawa pisang. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam.
Nah berpisang dari mana bang di kebun memberi kesentian. Nampak jelas bertajali Allah Ta'ala yang bernama Ar-Razak kepada diri Bambang ini dengan nama Ar-Razak, sang pemberi rezeki. Kalau Tuhan langsung turun ke dunia matahari pisang kepada guru Fahmi, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi lewat perantara hambanya yang bernama insan yang bernama Bambang ini tadi, si insan yang bernama Bambang ini tadi sebagai wasilah nama Allah Ar-Razak sang pemberi rezeki membawa rezeki berupa buah pisang ke rumah ulun, lalu ulun memandang sang Bambang Abdurrahman ini sebagai Abdur Razak, hamba daripada Tuhan ulun yang bernama Ar-Razak sang pemberi rezeki. Lalu kita alhamdulillah, terima kasih Banglah, terima kasih Bambang Abdurrahman, terima kasih kita kepada insan ini tidak melepas rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Nah, karena nama Sidin 99 diemban bertajali pada diri insan yang dianak rahasia tadi. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan akulah maha rahasianya sang manusia. Nah, Asmaul Husna ini ada pada wujud manusia, wujud insan. Itulah ujar Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang memegang teguh Asmaul Husna tadi, ke-99 tadi, niscaya orang tersebut masuk surga. Ar-Rahman, pengasih, misal datang misalnya nang anu kawadah ulun julak gunung, melihat julak mah minum dulu, minum putih darah, menang tuh hama belakang nasihatnya, ada betuk. Datang julak gunung ke rumah ulun. Pas tabarongan ulun lagi manimang pake. Janganlah manimang pake mauduti pulang nah mengasih sayangi. Dalam pandangan julak gunung memandang ulun pada ketika itu nampak jelas nama Allah Ta'ala Ar-Rahman pada diri guru Fahmi. Lalu jahirnya bernama Fahmi, hakikatnya dalam pandangan julak, dalam suhud julak, ulun ini bernama Abdurrahman, hamba daripada Tuhan Sidin yang bernama sang penyayang. Nah, Abdurrahman dan Abdurrahim nggak sama. Artinya ada hijab bagi orang yang mengenal Tauhidul Asma ini, apapun yang berlaku di dunia. Apalagi hafalnya makna-makna Asmaul Husna. Contohnya ulang. Kenapa pulang di sini nih contohnya? Dan apabila engkau lihat orang yang kaya, Allah Ta'ala juga yang bernama Ghani. Datang kita misalnya datang ke rumah orang sugih, ya lah. Melihat mobil Sidin larang-larang, melihat harta Sidin banyak. Jadi pada waktu itu nampak jelas bertajali asma Allah Al-Ghani tadi pada diri Haji Edi misalnya. Nah, jadi itu kadang menjadi hijab bagi kita maupun diri Sidin pribadi. Bukan aku yang kaya, melainkan Al-Ghani yang memiliki kekayaan ini. Kalau pandangan sudah kayak ini, ya harta kada dihisap lagi. Bila merasa milik seorang, siap-siap dihisap. Tapi bila pandangannya nang kaya ini, jalan mana? Ada hisap kadang merasa memiliki sang Ghani pemiliknya. Bukan aku selaku insan yang memiliki kekayaan, tetapi Tuhanku yang bernama Ghani, sang pemilik kekayaan. Lalu kita tadi menjadi Abdul Ghani, hamba daripada zat yang maha kaya. Aku miskin, Tuhanku yang kaya. Nah itu untungnya orang isi tauhid. Sekaya apapun Nabi Sulaiman, tetapi tauhid ada di batin Sidin, kada jadi beban bagi Sidin. Karena Nabi Sulaiman orang yang bertauhid. Sekaya apapun Imam Syazili, kereta kencananya terbuat daripada emas murni, kadang menjadi penghalang bagi Sidin itu karena pandangan Sidin Tauhidul Asma.
Makanya di sini ujar sedih. Dan apabila engkau lihat orang yang kaya, Allah Ta'ala jualah bernama Ghani. Bukan si insan tadi nang sugih, melainkan Tuhan kita yang bernama Allah juga yang bersifat Ghani, bersifat kaya. Akhirnya kan jadi hijab bagi kita duniawiyah ini. Karena dunia ini dalil daripada wujud Tuhan kita yang bernama Al-Ghani Al-Mughni. Melihat langit, bintang, sungai, lautan, pepohonan dan lain sebagainya, semuanya itu nampak jelas nama Tuhan kita bernama Al-Ghani, Zat yang maha kaya di atas segala-galanya. Insan, manusia mana, profesor mana yang mampu menciptakan satu helai daun? Ada dengan mampunya. Berapa kali titel kah? S3 kah? M mengapa-apa kah? Karena kacang kau mencipta selembar daun. Melainkan Al-Ghani juga yang mampu, sang maha kaya. Jadi ketika kita melihat orang yang kaya, ujar sini di kitab sini, maka pandanglah yang kaya itu adalah Tuhan kita. Dan si insan yang memiliki kekayaan tadi, kita pandang beliau yang kaya tadi sebagai Abdul Ghani, hamba daripada Tuhan kita yang bernama Allah, yang memiliki nama Al-Ghani, Zat yang maha kaya. Artinya kayanya Allah Ta'ala itu luar biasa. Sang Maha Pencipta seluruh alam semesta, pencipta dunia dan akhirat. Lalu di situ pandangan kita bahkan masuk ke istana presiden sekalipun ke EKN sana tidak terhijab dengan pandangan dunia, karena pandangan kita diiringi dengan pandangan tafakur zikrullah, tidak melepas daripada nama Tuhan kita Al-Ghani. Jadi bukan sang presiden yang sugih tadi, ternyata Tuhannya presiden Al-Ghani gitu kan. Dan apabila engkau lihat orang yang membunuh akan seseorang, Allah Ta'ala jualah bernama Mumit. Nah, bila kita melihat ada orang itu membunuh akan seseorang, kerusak seseorang, ke binatang aja, melihat julak adul menyembelih ayam, nah nampak jelas pada diri julak adul tadi nama Allah Al-Mumit, Abdul Mumit, hamba daripada Tuhan Sidin yang bernama Al-Mumit, Zat yang maha mematikan. Kalau Al-Mumit belum mengizinkan seseorang itu kematian, biar 10 kali timbak, amunnya Al-Mumit belum mengizinkan mati, tetap aja mantul. Takuh sini tuh ditimpa aja. Al-Mumit belum mengizinkan kematian untuknya. Anu jar dinyalamakan 3 hari 3 malam sini kada mati juga belum jadi. Al-Mumit belum menghendaki kematiannya. Tapi ketika Al-Mumit menghendaki kematian kepada insan tersebut, walaupun segar bugar, walaupun otot kenal nang kayak adirai, tetap mati. Sudah Al-Mumit nang berkehendak. Maka kiaskanlah olehmu akan yang lainnya. Begitu juga dikias kepada nama-nama yang lainnya. Wallahu Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nah, di ketika Al-Mutakabbir ini sedikit benar, tipis benar nih. Bila ketika kita dibesarkan orang, kita dihormati orang, dimuliakan orang, ingat bahwasanya Al-Mutakabbir itu nama Tuhanku. Aku ini Abdul, hamba, Abdul Mutakabbir. Aku ini adalah hamba daripada Tuhanku, Sang Maha Besar, yang berhak bersifat takabur, yang berhak bersifat kebesaran, yang berhak bersifat kemuliaan adalah Tuhanku yang bernama Allah, yang bernama Al-Mutakabbir. Sedangkan aku hanyalah seorang hamba yang lemah. Lalu dimanapun kita dimuliakan orang, walaupun berada di atas mimbar, kalau sudah kita tancapkan di hati kita tauhidul asma, yang mutakabbir itu adalah Tuhanku, aku ini adalah hanyalah hamba.
Abdul Mutakabbir, hamba daripada zat yang maha besar. Silahkan pakai imamah lagi, silahkan pakai jubah, ada lagi rasa ketakaburan, karena mutakabbir itu nama Allah, bukan nama kita. Kita dimuliakan orang, kita dihormati orang, karena kita itu ditajali nama Allah Ta'ala Al-Mutakabbir. Batajali nama Allah Ta'ala Al-Mutakabbir pada diri insan tadi. Lalu insan tersebut dimuliakan orang, dibesarkan orang, dihargai orang, dihormati orang. Jangan sampai lupa di situ bahwasanya kenapa kita dimuliakan orang, karena diri kita dianugerahi rahmat Allah tempat bertajalinya nama Allah Al-Mutakabbir. Tanpa ditajali nama Allah Al-Mutakabbir, siapa menghirani kita? Nah, di situ pulang supaya kita jangan terseret ke lembah kesombongan. Sadar-sadar, ingat-ingat bahwasanya Al-Mutakabbir itu nama Allah, bukan nama kita. Nah, lalu ketika kita melihat orang dimuliakan, misalnya datang seorang ulama datang, lalu ulama tadi kita lihat diciumi orang tangan, diragap orang, disambut dengan terbang, dimuliakan sidin datang, lalu pandangan kita melihat ulama nang datang tadi, melihat Habib nang datang tadi, nampak jelas nama Allah Al-Mutakabbir pada diri sidin, bukan sidin nang sombong. Tuhan nang membesarkan sidin, Abdul Mutakabbir, hamba daripada zat yang maha besar. Lalu kan ada itirat tuh hati kita, jalan mana itirat? Karena pandangan kita sudah Abdul Mutakabbir, hamba daripada zat yang maha besar. Lalu kita tahu Bapak, kada bingung lagi melihat bila datang orang-orang yang mulia itu tidak butakan orang, misalnya banyu Bakasidin tidak butakan orang, berarti orang tersebut diandaki oleh Allah Ta'ala asma Allah Al-Mutakabbir. Al-Khaliq, sang maha pencipta. Misal, tanpa hasil karya pengolahan dari tangan Mas Wiwit, mana mungkin adanya terjadi amplang tersebut. Nah, memandang amplang ini nampak jelas pada diri Wiwit itu diandaki tajalli asma Allah Al-Khaliq, sang pembuat, sang pencipta. Lalu Wiwit yang maulah amplang tadi kita nampak pada diri Wiwit itu Abdul Khaliq, hamba daripada sang maha pencipta. Karena mungkin si Wiwit mampu mencipta amplang nang kaya itu bentuknya tanpa diperankan oleh Tuhan Sidin yang maha kuasa menggerakkan tangan Wiwit dengan nama Al-Khaliq, lalu Abdul Khaliq jadinya. Amun dikupas sampai 9 ini sampai jam 1 ada habis. Yang garis besarnya itulah, kiasakan lagi kepada yang lain. Buka terjemah Asmaul Husna, kias kepada diri kita dan ke orang lain. Akhirnya pandangan kita itu ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fi. Tidaklah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat keagungan Allah pada pandanganku tersebut. Apapun tingkah yang kita lihat di dunia ini pada diri insan, semuanya itu bertajalli 99 asma Allah. Abdus Salam, jaka kada aku, kalau bukan saya, jaka kada aku tuh ya. Manang apakan anak si anu tuh tadi nah, habis diikut anjing, aku tadi menyelamatkan si aku nang menyelamatkan kakanak daripada hendak diikut anjing tadi, itu Abdus Salam, hamba daripada Tuhannya yang bernama As-Salam, zat yang memberi keselamatan. Kada mungkin seseorang tadi menyelamatkan anak tersebut dari gigitan anjing tanpa didasari nama Allah Ta'ala As-Salam bertajalli pada hati orang tersebut. Lalu Abdus Salam, hamba daripada sang Tuhan yang bernama As-Salam, zat yang memberi keselamatan. Ayo lagi berpandir kayak itu, jaka pada aku asal batin ada As-Salam lah, jaka pada aku menangkap tadi ranjah orang tak. Batin kita sudah tersimpan As-Salam tadi, bukan aku yang mampu menyelamatkan, tetapi Tuhanku yang menggerakkan aku
menyelamatkan orang tersebut nang bernama Assalam Tuhanku tadi. Nah, itu nyamannya tauhidul asma. Makanya Quran itu dimulai dengan asma. Bismillah, dengan nama Allah. Nabi Adam pun juga sebelum diutus menjadi khalifah di muka bumi, nanti diajarkan apa? Asma. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan aku ajarkan, dan Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu asma, nama-nama. Walhasilnya ke-99 nama itu bertajali pada diri insan, siapapun orangnya, lalakian bibinian, tuha anu, tergantung masing-masing lewat mana hendak memperbuat tajalinya. Tiga-tiganya mampu bersabar, berarti nang maulah si insan tadi mampu bersabar. Ada pengaruh nama Tuhannya, yaitu As-Sabur. Tanpa ada pengaruh nama Tuhannya As-Sabur pada diri insan tadi kada kau sabar. Dalilnya wasbir wa ma sabruka ilallah. Bersabarlah hai Muhammad, dan engkau tidak akan mampu bersabar kecuali dengan sabarnya Allah. Sifat sabur, asma sabur, nama As-Sabur ada pada diri Rasulullah. Sama kita selaku umat sidin nih, kada kawah hendak melakukan sifat kesabaran tanpa adanya pengaruh asma Allah As-Sabur, zat yang memberi kesabaran kepada hati seorang insan, lalu menjadi abdus sabur kita. Kada kawah mencipta sabar kita tanpa disabarkan Allah Ta'ala yang bernama As-Sabur. Asy-Syakur sama, kawalah kita bersyukur alhamdulillah. Siapa yang menggerak-gerakkan hati kita, menghatarkan hati kita untuk mengatakan alhamdulillah, satu-satunya adalah Tuhan kita yang bernama Allah, yang memiliki nama Asy-Syakur, Abdus Syakur, hamba daripada Tuhan yang maha menerima terima kasih, Asy-Syakur. Tidak bisa bersyukur kita selaku insan ini melainkan Asy-Syakur jua, yang memberikan anugerahnya supaya hati kita kawa mengucap syukur kepada Allah. Makanya Rasulullah itu adalah manusia yang pandai bersyukur. Gelar Rasulullah adalah abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Innahu kana abdan syakura. Sampai ada jamnya nih? Belum. Iya. Nah, jadi tahu dulu Asmaul Husna tadi. 99 ini sudah diberikan kode di tangan tapak tangan kanan dan kiri kita. Ada 1881 secara aksara Arab. Kalau di total 99. Asmaul Husna. Nah, ini nampak tajalinya 99 ini kepada makhluk yang paling bagus, makhluk yang paling mulia, yaitu insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini adalah makhluk yang kucipta sepaling baik rupa. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mencipta malaikat. Wajar malaikat itu selalu taat kepada Allah, karena malaikat tidak ditaruh nafsu, malaikat kada makan, malaikat kada minum, malaikat kada guring, dan malaikat tidak kawin. Wajar para malaikat selalu taat kepada Allah, selalu bersujud kepada Allah. Wajar. Yang tidak wajar insan. Bila insan mau bersujud kepada Allah itu kada wajar. Luar biasa. Karenanya mampu mengalahkan nafsu. Akalnya tadi. Kalau malaikat wajar, karenanya karena memiliki nafsu. Bila insan nang sujud kada wajar, karena luar biasa. Derajatnya lebih tinggi ketimbang malaikat. Karena malaikat tanpa rintangan bisa sujud kepada Allah, sementara insan ada rintangan sebelum sujud kepada Allah. Apa rintangannya? Hawa nafsu. Karena kalau hendak sujud, deh kita nih kasih lantai, karena kalau hendak sujud tanpa mengalahkan hawa nafsu dahulu. Nah itu kemuliaan insan nih.
Karena malaikat dicipta Allah ditaruh akal, tidak ditaruh nafsu. Sementara manusia ditaruh akal, disertai nafsu, hawa nafsu. Nah begitu binatang, akal tidak ditaruh, tetapi nafsunya ditaruh, hawa nafsu. Makanya makan, minum, jima, kira yang ingin si binatang ini tadi, kada bakal. Tetapi jika insan ini kalah hawa nafsunya, dahinya kada mau sujud, merendah diri kepada Allah Ta'ala, lebih hina daripada bidawah. Sementara jika insan mau bersujud kepada Allah, mengalahkan hawa nafsunya, lebih mulia ketimbang para malaikat. Itu hebatnya insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ada juga insan yang merugi. Innal insana lafi khusrin. Ada juga insan yang merugi. Kayak apa supaya jangan merugi? Illal ladzina amanu, beriman dahulu. Setelah beriman apa? Wa amilu shalihat, beramal saleh. Jadi tauhidul asma ini, Allah Ta'ala itu Tuhan kita yang bernama Allah, memiliki nama Asmaul Husna 99 nama. Nah, 99 Asmaul Husna ini, nah, nampak bertajali pada diri insan. Bila insan sudah ditajali Asmaul Husna ini, maka dia menjadi abdul, menjadi hamba. Lalu jika abdul disandarkan dengan nama Allah, maka menjadi abdullah, hamba Allah. Bila sudah diakui Allah sebagai hamba, maka jiwanya itu tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kalian, irji'i, kembali ila rabbiki. Jiwa yang tenang disuruh kembali kepada Rabbiki, kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diridai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau wahai jiwa yang tenang ke dalam golongan hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Syarat sah orang diakui sebagai hamba Allah ternyata harus melalui mutmainnah dahulu. Tolong hapus dulu Bambang Abdurrahman. Tidak bisa kita hendak sekaku-kaku menjadi hamba tanpa melalui ayat ini. Amun mengaku banyak dari hamba Allah sumbangan 700.000, dari hamba Allah sumbangan 300.000 untuk almarhum si Anu, dari hamba Allah. Nyapa naik ngaku hamba Allah. Seorang mengaku menurut ayat ini kata kalau ada sakaku-kaku. Coba kita lihat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, mustahil jiwa insan, jiwa manusia, mustahil jiwa insan bisa mutmainnah, bisa tenang tanpa disertai dengan zikrullah. Karena syarat orang mendapatkan mutmainnah ini harus ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, barulah bisa ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillah, ketahuilah
Dengan berzikir kepada Allah lah baru bisa tatmainnul qulub, barulah bisa mendapatkan ketenangan hati. Jadi orang yang hendak disebut, diseru oleh Tuhan kita, orang yang ingin dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan sebutan jiwa yang tenang, syaratnya harus mendaftar kepada orang yang ahli zikir. Bizikrillah. Tanpa membawa zikir kepada Allah, karena kau bergelar mutmainnah, karena masuk panggilan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Untuk mencapai ketenangan jiwa, ketenangan hati harus bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan sepaling afdal, sepaling utama zikir adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena la ini 2 huruf, ilah ini 3 huruf, ilah ini 3 huruf lagi, Allah ini 4 huruf. Tambahkan Bang. 2 tambah 3 5. 4 tambah 3 7. 7 tambah 5 sama dengan 12. Selama 12 huruf kita selalu berzikir dengan berzikir kepada Allah 12 jam ini. 12 jam ini jangan lepas siang, 12 jam siang dan 12 jam malam jangan lepas berzikir kepada Allah. Begitu juga disertai dengan Muhammad Rasulullah yang salawatnya. Muhammad Rasul Allah. Mim hak mim dalil itu 4 huruf, ra sin waw lam ini 4 huruf juga, alif lam lam ha 4 huruf, maka 4 ditambah 4 8, tambah 4 lagi sama dengan 12 lagi. Itulah 12 Rabiul Awal terlahir dan 12 Rabiul Awal juga beliau wafat, dan di tahun ke-12 juga Sidin berdakwah tauhid, di tahun ke-13 berhijrah. Nah, 12 jam siang, 12 jam malam jangan lepas daripada zikrullah dan bersalawat kepada Rasulullah. Nah, lalu untuk mencapai tatmainnah tadi, bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Zikirnya waya apa? Setiap jam, setiap detik, 12 jam. Bukan di waktu tertentu. Lalu zikir yang bagaimana? La ilaha illallah ini paling utama zikir. Jangan sekadar pada kalimat la ilaha illallah aja. Kita gali makna la ilaha illallah. Contohnya, kita larikan ke tauhidul af'al misalkan. Kalau la ilaha illallah kita bisa beriuran. Makna la ilaha illallah ini adalah la fa'ila illallah. Tidak ada yang menggerakkan aku kecuali Allah. Maka di setiap langkah kita, gerak kita, kedip di mata kita, turun naik napas kita, tidak lepas daripada perbuatan Allah. Inilah buah daripada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang menggerakkan aku kecuali hanya Allah. Nah, la ilaha illallah ini bukan hanya dikata, dirasa. Akhirnya zikirnya bila harfin wala sautin, zikir yang tanpa huruf, tanpa suara. Inilah untuk mencapai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, untuk mencapai ketenangan jiwa, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah baru kita bisa mencapai jiwa yang tenang. Zikir kepada Allah yang paling utama, zikir yang mana? Subhanallah kah? Alhamdulillah kah? Ternyata yang paling utama adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini tadi pulang, orang mu'alaf pun bisa mengatakan la ilaha illallah. Lah kalau kita orang yang sudah terlahir dari rahim ibu yang muslimat, tidak pantas lagi kalimat anak-anak ini di lisan kita. Kita naikkan ke makna lebih dewasa. La ilaha illallah. Tidak ada yang menggerakkan jisimku, jasadku, melainkan hanya Allah. Kalau tiada Tuhan kecuali Allah, akan kan bisa. Selaku kita yang sudah mulai dewasa, naikkan maknanya ke la ilaha
illallah. Tidak ada yang menggerakkan kau kecuali Allah. Mulai sudah kita tenang jiwa. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau sudah tenang jiwa kita, paham makna zikirnya, lalu kita disuruh oleh Tuhan kita, irji'i, kembalilah kamu. Kemana kembalinya? Ila rabbiki, irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu. Bercurang-curit sudah lah, bisa dihapus dulu. Sampai ke jamnya. Jam berapa bang? Jam 9 lewat berapa gua? Hah? Belum lagi deh. Oh, nasi sudah siap kau. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah. Lalu si insan yang memiliki jiwa yang tenang tadi, manusia yang memiliki jiwa yang tenang tadi dipanggil oleh Tuhannya, kembalilah kamu ila rabbiki, kembali kepada ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Kembali kepada ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu. Tuhanmu si insan yang memiliki jiwa yang tenang. Dengan apa kembalinya kepada Tuhan? Dengan cara radiyatan, merasa ridha. Apapun yang diputuskan oleh Allah dia ridha. Misal, ya sudah keputusan Allah, sudah aku nangkai ini ridha aja, aku menjalani sudah. Kenapa? Ya ditakdirkan jadi lelakian. Jangan hadap operasi jadi bibinian lagi, kata Ilan sana. Itu kan ada ridho. Ya kayak ini bang, sudah ditakdirkan oleh Ta'ala aku nih jadi kayak ini misalnya nih, jadi tukang jahit. Ridho dengan lawan takdir kita menjadi tukang jahit atau jadi tukang jual sandal sepatu, ridho kita. Radiyatan berarti upik kawa kembali kepada Tuhan. Jalan kembali kepada Tuhan kemana? Tuhan kita ini tidak memiliki waktu dan tempat. Cara pengembalian diri kepada Tuhan dengan cara memakai radiyah, ridha dengan keputusan sendiri. Bilanya kita sudah ridha dengan apa yang diputuskan Allah, berarti itu mardiyah, diridai oleh Allah Ta'ala. Radiyatan mardiyah. Kita ridha kepada Allah, Allah juga ridha kepada kita. Bila orang sudah ridha dengan keputusan Allah dan Allah meridai dia akan mendapatkan status radhiyallahu anhu. Inilah gelar para sahabat. Taufik radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, Allah ridha terhadapnya. Lalu misalnya Om Taufik misalnya, Taufik, ya Om Taufik itu Taufik kan? Iya. Taufikur Rahman radhiyallahu anhu. Taufikur Rahman radhiyallahu anhu. Asalkan Om Taufik tadi lewat sini tadi sudah. Lalu keinsanan Om Taufik tadi, keinsanan nih kemanusiaan Om Taufik tadi, manusia yang diridai Allah, manusia yang reda dengan keputusan Allah, dan Allah pun meridai kepada si manusia yang bernama Taufikur Rahman tadi. Lalu Allah Ta'ala memandang Om Taufikur Rahman tadi radhiyallahu anhu. Lalu kalau sudah berstatus radhiyallahu anhu, diakui sebagai hamba. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu hai Muhammad Taufikur Rahman fi ibadi, dalam golongan ibadi, hamba-hambaku. Sampai sini baru kau mengaku hamba Allah kita. Ibadi ini Abdullah, hamba Allah. Nah, sampai pada khuli ibadi ini hanya kita kau mengaku Abdullah, mengaku sebagai hamba Allah.
Sini titiknya hanya mendapat pada kuli ibadi. Jadilah engkau sebagai hambaku. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Berarti orang itu disebut Allah sebagai ibadi, hambaku itu Abdullah, hamba Allah. Abdullah ini statusnya, tapi Allah Ta'ala menyebutnya ibadi, abdi, hambaku. Bilanya sudah diakui Allah sebagai ibad, diakui Allah Ta'ala sebagai hamba, tunggu kalimat berikutnya, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannati, surgaku. Dijamin surga orangnya. Bila diakui hamba, pasti jaminan surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam jumlah golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam jannati, ke dalam surgaku. Orang yang mengaku sebagai hamba Allah itu adalah orang ahli surga. Makanya gelar Abdullah ini gelar Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Rasulullah itu putra sang hamba Allah. Abahnya Nabi Muhammad itu ngarannya Abdullah, hamba Allah. Nabi Muhammad pun pernah mengakui dirinya, mengatakan, ana Abdullah, ngaranku kan Abdullah juga jadi Nabi. Makanya di Al-Quran juga dikatakan, qama Abdullah, telah berdiri seorang hamba Allah. Siapa? Ya Muhammad Rasulullah. Makam Abdullah ini makam ahli surga. Tetapi orang banyak mengakuinya. Dari hamba Allah, dari hamba Allah, dari hamba Allah. Silsilah hamba Allah ini panjang misalnya. Nah, mudah-mudahan kita yang ada di sini semua Allah berikan makam Abdullah, dan mudah-mudahan kita yang ada di sini semua Allah berikan status radhiyallahu, dan mudah-mudahan kita termasuk yang Allah panggil di ayat ini untuk kembali kepada Allah, mendapatkan ridha Allah hingga kita masuk ke dalam surga bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah daripada pengarang amal ma'rifah Syekh Abdul Gunawan Siddiq. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا محول الاحوال حول احوالنا الى احسن الحال ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور معرفتك وبنور هدايتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Barukuan. Seluncur aja Pak ya, tidak apa-apa. Seluncur aja. Kok kayak Abah tuh nah. Seluncur aja nah. Kesembuhan. Siapa ngarannya? Oh ya, kita bacakan doa selamat kepada salah satu ponakan Mas Wiwit. Mudah-mudahan kepada yang berulang tahun malam hari ini Allah panjangkan umurnya, sehat badan, Allah berkahi rezeki, dan semoga Allah jadikan sebagai anak yang salehah. Amin ya rabbal